Malam, selesai menatap ke Dinda, kini tatapanku berpindah ke adik bungsuku. Lalu, kamu Dila, kapan? Dila langsung keselek ketika mendapatkan pertanyaan dariku. Nanti kak, kalau udah dapat hidayah. Kapan kamu mendapatkan hidayah kalau kamunya tidak Belum juga ku selesaikan ucapanku, lenganku kembali disentuh. Ayah, jangan dipaksa, akan tiba waktunya ketika memang sudah waktunya. Itu suara sang bidadari. Lagian udah dibilangin gak usah bawel dulu. Lanjutnya berbisik membuatku menggeleng sambil tersenyum kepadanya. Rasain. Sekarang Kak Dinda, Ica, kita punya pelindung dari amukan kepala keluarga Darmawan. Hehe. Aku kembali geleng-geleng kepala karena sumpah aku tak bisa membalas ucapan sang bidadari. Memang syahdu sekali rasanya ketika mendapatkan sedikit saja teguran seperti ini dari wanita yang dikasihi. Percayalah kawan, apa yang kini kurasakan amat sangat sulit kuutarakan ke kalian lagi. Karena tak adanya lagi obrolan-obrolan yang berarti dan mungkin saja kalian akan muntah ketika membaca kealayanku karena betapa ku bahagia berada dekat dengan sang bidadariku. Jadi ku skip saja proses ini. Selesai makan, kedua adik perempuanku undur diri karena mereka ingin pulang ke rumah masing-masing. Awalnya aku menegur Dila untuk langsung balik ke Bandung, padahal ini sudah jam 10-an malam. Dan menawarkan untuk menginap saja di rumah dan besok saja baru ia pulang. Cuma ia beralasan jika ia ada operasi pagi di rumah sakit tempat ia bekerja, makanya ia harus pulang malam ini. Lagian ia juga sudah berjanji akan berhati-hati dan akan beristirahat ketika ngantuk menyerang. Ya, aku tak akan mengkhawatirkan Dila jika ia menyetir. Karena ia akan menyetir dengan pelan, berbeda jika dia adalah Dinda. Karena Dinda sama sepertiku kalau menyetir suka ngebut. Apalagi ini juga menyangkut keselamatan pasiennya yang sedang dijadwalkan untuk melakukan operasi besok. Jadi ya, aku mau tak mau mengizinkannya pulang. Ketika Dila ingin pulang, sumpah perasaanku menjadi berkecamuk. Paham kan kecamuknya karena apa? Aku lantas menatap wajah kekasihku yang sampai saat ini masih dibiarkan terbuka tanpa nikab yang menjadi penghalangnya, dengan tatapan memohon. Yang bilang kami ingin ikut Mami Dila pulang siapa? Hahaha, kapok. Itu Dila yang langsung menertawakanku. Kapuput mah anak-anak udah mau tinggal selamanya di sini. Malah mau disuruh pulang ke Cimahi lagi. Oh Tuhan, bagaimana bahagianya aku kini. Setelah mendengar itu, meski kembali lagi aku takut untuk berharap terlalu tinggi, aku hanya bisa mengamininya dalam hati saja. Dan entah apa yang dipikirkan sang bidadari ketika melihat ekspresiku ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rejeki yang berlimpah. Amin. Dua hari lalu, tepatnya di hari Sabtu. Sabtu lagi, Sabtu lagi. Aku semakin trauma sama yang namanya hari Sabtu. Namun demikian, hanya di hari-hari akhir minggu lah aku memiliki waktu untuk menjalankan niatku yang akan setiap minggunya akan kulakukan demi menebus semua kesalahan yang pernah kulakukan kepadanya, kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya, Putri Asifa. Entah sampai kapan ini semua akan kulakukan, bahkan aku tak ada niat sama sekali untuk menghentikannya. Meski aku telah mendapatkan maaf dan ampunan melalui surat wasiat dari almarhum, namun aku tetap harus melakukan ini semua. Ya, aku setiap Kamis atau Jumat akan berangkat ke Cimahi, lebih tepatnya ke perkuburan tempat dikuburkannya almarhum Pak Alim, suami sang bidadari. Dan minggu lalu, 2 hari yang lalu, untuk pertama kalinya aku berangkat di hari Sabtu pagi untuk menjalankan janjiku tersebut. Karena Jumatnya aku cukup disibukkan dengan pekerjaan di kantor. Tapi untuk kali ini, aku sengaja tak menginap. Salah satu alasan karena aku tak ingin meninggalkan rumah. Meninggalkan putriku Alisa sendirian di rumah di waktu libur. Separah apapun penderitaan yang kini kualami, yang kini ku terima, yang kini ku jalankan atas takdir yang menghendaki, aku tak akan pernah membiarkan putriku merasa kesepian.
Aku sama sekali tak boleh mengurangi perhatian dan kasih sayangku kepadanya. Alasan utamanya karena, sudahlah. Kalian juga paham kenapa dan mengapanya. Setiap awal tibaku di tempat peristirahatan Pak Alim, tak lupa aku mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Alim, Doni datang lagi. Jangan bosan-bosan ketemu dengan saya setiap minggunya, dan jangan larang saya melakukannya. Apalagi sampai datang di mimpi saya. Awas loh Pak, akan Doni omelin Bapak meski Bapak lebih tua jauh dari saya. Maaf Pak, hanya sekedar bercanda. Aku lalu menarik nafas sesaat, kemudian aku mulai duduk di tepi kuburan. Meletakkan tanganku di atas batu nisannya, sembari tak lupa membacakan beberapa surat dan ayat yang ku ketahui saja. Kuburan ini atas permintaan tolongku kepada Mang Kardi, yang tak perlu menceritakan kepada siapapun, pada akhirnya berhasil. Senyuman yang sulit untuk kunarasikan. Pokoknya senyuman itu benar-benar senyuman yang tak lagi mengisyaratkan secuil rasa yang disembunyikan. Aku bersama Asyifa berjalan keluar dari musola. Ayah, Alisa berucap kemudian berlari ke arahku. Kemudian ia menubrukkan badannya di pelukanku. Kuusap kepalanya lalu meledaklah tangisan putri tercintaku dalam rengkuhanku. Ayah, sumpah Ica bahagia banget sekarang. Akhirnya ayah bisa tersenyum lagi. Akhirnya ayah bisa kembali seperti ayahnya Ica yang dulu. Pahlawan Ica, malaikat pelindung Ica. Aku tak dapat berkata-kata, aku hanya berusaha untuk menahan bendungan air bah di kedua pelupuk mataku ini. Sambil terus kuusap kepala putriku, Asifa pun berada di sisi kananku itu ikut mengusap punggung Alisa. Sudah kak, sudah. Kakak jangan lagi menangis. Malu tuh diliatin sama kedua adik kamu. Itu suara sang bidadari. Sang bidadari sekali lagi membalas tatapanku dengan senyuman. Alisa yang sudah berhasil menenangkan diri masih enggan melepaskan pelukan, menolehkan kepala dan memanggil Aini dan Aska yang masih dipegang oleh Dinda serta Dila di depan kami. Aini, Aska, sini dek. Awalnya mereka berdua ragu, cuma dibantu oleh Dinda yang memegang tangan mereka kedua hingga tiba di hadapanku. Om Doni, yaitu Aini yang langsung ikut memelukku, sedangkan Aska langsung direngkuh dan digendong sang bidadari. Aku sedikit mengendurkan pelukan Alisa dan ikut menggendong Aini. Kukecup pipi serta keningnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Aini, mulai sekarang jangan panggil Om Doni lagi, tapi panggil Ayah. Aini nggak keberatan kan sayang? Iya Om, iya Ayah. Ayah pernah ingat, waktu Aini pertama kali kesini, Aini pengen berenang kan, tapi Bunda melarangnya. Nah, sekarang Aini bisa berenang sesuka hati dan kapan pun Aini mau. Karena rumah ini juga akan menjadi rumah Aini. Sambil berucap sambil kulirik sang bidadari, semoga ia dapat memaknai kata yang terucap dariku. Makna yang sebenar-benarnya. Makna atas harapan terbesarku kepadanya. Dan anggukan dua kalinya yang perlahan itu semakin membuatku merasakan kelegaan yang teramat sangat. Terima kasih wahai sang bidadari, aku berbisik. Amat sangat pelan dia membalasku dengan senyuman sembari berbisik yang sama sepertiku. Kembali kasih wahai malaikat pelindung kami. Bersambung.
Karena mencintainya adalah kebahagiaanku saat ini. Mencintainya selamanya adalah sesuatu yang tak dapat dibarter dengan apapun. Oh iya, aku sadar, semua keluargaku merasa khawatir terhadapku, terhadap apa yang kulakukan selama ini sejak aku mengenalnya, mengenal sang bidadari. Namun memang kuakui setelah kepulanganku, aku semakin mendekatkan diri kepada sang Halik. Setiap malam untuk mengistirahatkan bayang-bayang sang bidadari, maka aku akan berlama-lama di musola. Nggak tahu kenapa, aku merasa tenang saja ketika sedang mengajak berbicara sang pencipta. Adakah satu kejadian kala itu? Di hari kepulangan Gina, entah mengapa aku begitu ceroboh dengan bersikap seperti itu ketika melihat Dinda, Gina beserta Alisa sedang mengobrol dengan Pak Syarif di depan rumah. Lebih tepatnya, di pos jaga. Aku tahu dan begitu yakin jika mereka sedang mencari tahu sebuah informasi dari Pak Syarif. Tapi aku masih tenang, karena nggak mungkin Pak Syarif melanggar perintahku. Setelah Dinda dan Gina pulang, aku menemui Pak Syarif dan bertanya mengapa mereka bertiga menemuinya dan apa yang mereka tanyakan. Namun Pak Syarif sekali lagi, aku tahu dan begitu yakin jika mereka sedang mencari tahu. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain lanjutnya. Jika sudah, terima kasih serta saya doakan semoga teman